Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Dewa Prayoga. Oke teman-teman, hari ini saya mau shopping ya, ngabisin duit. Setelah sekian lama saya nyari konten, bikin konten ya, berharap AdSense diterima tapi belum diterima-terima gitu kan. View udah ratusan ribu juga gak dapet duit ya. Udahlah, daripada nunggu duit sekarang kita ngabisin duit aja. Yuk, kita masuk ke Matahari Department Store. Come on. Jadi saya mau nyari sendal, ya. Bisa dilihat? Oh, sendal gua warna kuning begini. Ke masjid pakai sendal ini, ya. Ke kondangan pakai sendal ini. Bikin konten juga pakai sendal ini. Memalukan. Kita belanja sendal. Wah, langsung ternyata saudara-saudara masuk ke tempat sendal kita. Gimana? Sendal cewek. Kita cari sendal cowok. Mana sendal cowok? Cewek semua ya? Wah, banyak nih. Manakah sendal cowok? Galau nih udah. Apa merek sendal bagus, coy? Apa merek sendal yang bagus, kawan-kawan? Ada rekomendasi? Kalau Anda beli sendal asal aja, yang penting nyaman. Nggak cari yang diskonan? Aduh, nyari diskon. Tolong jangan kayak orang susah, ya. Kita nyari yang mahal. Yang diskonnya 60% mana ada? Oh, 50%. Ya. Nyari apa nih? Biasanya gue mereknya Watch Out. Wah, gaya. Mana Watch Out? Kok juga gue kayak ngendorse Watch Out ya? Udah ada coy belah sana kayaknya. Palladium. Nah ini perhatikan teman-teman ya. Berbagai jenis produk mereknya banyak. Cole, Palladium, Nevada. Apa nih? Cole, ini dia. Watch Out. Banyak diskon kan? Ah iya 50% ternyata saudara-saudara. Aduh, meta miskin berontak. Nyari yang murah aja ya. Sendal kan di bawah. Aduh, gak masuk. Gendutan, Rek. Nah, ini kayaknya keren nih. Diskonnya lumayan. 50%. Yeah. Udah ini aja dah. Ini ya. Ini deh. Mana tukangnya? Juta tapi sendal Udah diam, tolong kamu editor diam ya. Kita menghemat. Mas, mana Mas? Minta ini. Ukurannya Mas? 43. Yang ini. Kita biasa kalau beli sendal nyari yang simple. Hah? Tinggal 40 aja Kak. Ya. Satu lagi. Atau mana yang 43 gitu deh. Iya, 43. Modelnya kalau merek ini? Ada nggak yang 43? Ini 43 ada. Ini ada ya? Ada yang Oh, jadi ini masalahnya nomornya dulu berarti ya? Udahlah, boleh ini. Yang ini nih. Hah? 43. Pertama nyari nomornya dulu, baru kedua nyari modelnya. Di saat orang lain biasanya nyari modelnya dulu baru nomornya. Nah, ada gini. Ini agak lebar. apa? Oh, modelnya beda ya? Beda. Pas cuy. Gaya. Oh iya. Bagusan yang mana? Kiri atau kanan? Sendal masjid ganti. Wah iya. Bagusan yang mana cuy? Ini atau ini?
warna coklat. Yang ini aja deh. Ini aja. Ini aja. Ya. Siap. Ada tambahan lainnya. Udah itu aja deh. Sepatu kan sepatu. Maaf buying sendiri. Lihat soalnya diskon. Oh, iya dong. Sepatunya yang gampang tinggal masukin itu loh. Wah, itu tuh. Mana sepatunya? Tomkin Sketcher. Peladeo, coy. Tomkin kayak anak sekolah kan? Begitu ya? Brandnya brand. Kan gua anak sekolah. Ya? Diskonnya di kasa. Ini harga sebelum diskon, berada di kasa. Oh, siap. Terima Nah, kasih. ya. Udah sendal doang aja dulu ya. Sesuai dengan goal. Jangan tolong mengupsell diri sendiri. Yuk kita bayar. Sini teh ya? Mana? Sini, Bu. Diskonnya 50% nih. Siap. Pastinya berbayar Rp200. Ini benar, benar ya saya. 200.000 150 totalnya. Tadi jadinya ini ya, Kak ya. Ya. Kurangin 43. Siap. 200.000. Benar ya? 200.200. Ada 200 receh, 500. Nggak ada, Bu. Bentar, ada gopeknya. Ada GoPay, sok itu GoPay aja. Nah, kan benar. Barang. Siap. Kembaliannya didonasiin nggak apa? Oh, boleh deh. Kasih ya, untuk diskon 50 untuk banyak berikutnya tambah diri. Kupon diskon hari ini nih. Iya, minimal banyaknya 100.000. Kasih ya. Siap. Nun, Bu. Come on. Balik. Balik. Yuk. Kecap cus. Niatnya ngabisin duit malah belanja sendal doang. Mental miskin berontak. Diskon lagi. Berapa sih? 100 doang, 1.000, 200.000. Malahan buku gua, coy. Gimana nih? Ya, 200.000. Sendal. Belanja. Belanja kita. Belanja kok beli satu doang ya? Malum kalau belanja sendiri begini, kalau sama istri beda ya, sama aja. Ngirit kita ya. Itu skill kita memang, ngirit. Di mana kita bedah? Nah, sekarang apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajarannya dari kasus Matahari Department Store ini? Langsung aja deh, gue bedah. Jadi gini teman-teman. Tunggu. Apaan? Belakang kayaknya kurang enak ini, Kak. Asyum. Ngalur ente, sini. Geser dikit. Bisa viral, bahaya. Oke, gini ya. Nomor 1. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatiin, yang namanya Matahari Department Store ataupun katakanlah mall ya, ada tempat belanja. Artinya, secara positioning, secara bisnis model adalah orang lain punya brand banyak nitipin di dia gitu ya. Jadi nomor pertama adalah tentang fokus dia di bisnis model distribusi. Sekali lagi, fokus dia di bisnis model distribusi. Bagaimana dia tidak ada memproduksi sepatu, sendal, kacamata, jam tangan, merek Matahari. Kenapa? Karena fokusnya Matahari adalah distribusi. Ya, artinya orang lain yang punya produk itu nitipin ya kerjasama sama Matahari, disimpan tuh ya di rak-raknya. Makanya tadi bisa dilihat ada sepatu mereknya Palladio, ada Cole, ada apa Watch Out, produk mereknya banyak. Cole, Palladio, Nevada. Apa nih? Cole, ini dia, Watch Out. Berbisnis di bisnis model
menggunakan jalur distribusi atau sebagai distribusi, maka kalian harus punya banyak akses ke vendor-vendor yang punya merek, ya. Dan inilah kekuatan Matahari. Jadi dia fokus ke distribusinya dan dia nggak rakus dengan cara membuat sepatu merek Matahari, ya. Sendal merek Matahari, kacamata merek Matahari, tidak. Fokus dia tetap distribusi, ya. Mall, tempatnya adalah orang lain datang, ada produk di sana, dibeli. Nah, kebanyakan kita teman-teman, ya, Anda nih pebisnis online, pengusaha, itu rakus, ya. Sebagai produsen iya, sebagai distribusi iya. Akhirnya apa yang terjadi? Lost focus, ya. Karena untuk melakukan semuanya sendirian, pasti budget, energi, dan biayanya tidak murah. Sekali lagi, budget dan energinya tidak mudah. Pasti butuh waktu yang sangat panjang dan energi terbuang habis. Mending kayak Matahari. Posisi dengan distribusi, produk ngambil dari mana? Ya kerjasama lah, ya ngapain bisnis sendirian mulu? Sinergi dong, gitu kan. Itu yang pertama. Jadi jangan garap semua bidang. Ya kalau lu fokusnya di distribusi, fokus distribusi aja, produknya ngambil. Kalau lu fokusnya di produksi, produksi aja, distribusinya kerjakan ataupun serahkan ke yang lain. Boleh gak Kang kalau misalkan dua-duanya digarap? Boleh saja kalau misalkan kapasitas perusahaan Anda dan bisnis Anda sudah oke. Ya Unilever melakukannya gitu kan. Nah, walaupun tadi ya awal-awalnya mungkin dia adalah produsen gitu kan, sampai pada akhirnya punya distribusi sendiri atau dibalik, ya. Itu kayak begitu. Itu yang pertama, konsistensi bisnis model di bagian distribusi. Saya nggak tahu kalau bisnis Anda, bisnis modelnya fokusnya apa, ya. Nomor dua, ini yang menarik. Nomor dua adalah, mana tadi? Pada saat gue belanja, yang ngabisin duit 200.000 itu, yang gue ngabisin belanja banyak ya, banyak ternyata cuma 200.000 doang. Ada istilah, ini ada kupon diskon 20%, kurang lebih 50.000, yang itu hanya berlaku hingga 3 hari sejak tanggal stroke. Khusus member Matahari, reward berlaku hingga 7 hari, dan lain-lain. Ini adalah trik naikin average sales. Sekali lagi, ini adalah trik naikin average sales. Apa itu average sales? Rata-rata penjualan. Artinya, kalau orang yang datang ke Matahari menggunakan voucher ini, kupon ini, maka dia akan meningkatkan belanjanya. Saya mungkin sekarang datang 200.000, tapi karena saya sudah tahu trik ini dan saya tidak ingin keluar lebih banyak lagi uang saya, maka saya cukup sampai di situ saja. Cukup beli sendal, enough, ya. Saya nggak beli yang lain-lain, ya. Nggak terpengaruh. Tapi bisa jadi ada orang-orang di luar sana, katakanlah ibu-ibu, mak-mak yang hobinya shopping, belanja gitu. Pada saat ditawarin kayak begini, ibu ini ada kupon diskon 50.000, hanya berlaku untuk hari ini saja. Langsung tergiur, oh gitu. Oh, tapi yang berlakunya hanya untuk yang ada kupon warna biru aja. Ya mau gak mau Anda pasti bakal langsung terpincut, ya. Anda langsung pengen menggunakan kupon tersebut dan akhirnya belanja lebih banyak. Katakanlah awalnya Anda sama kayak saya 200.000, tapi setelah belanja tiba-tiba eng belanja sampai habis 1 juta rupiah. Naik average sales-nya dari 200.000 rupiah menjadi 1 juta rupiah. Ada kenaikan kurang lebih di 5 kali lipat. Nah jadi begitu, itu adalah trik bagaimana Matahari meningkatkan average sales-nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda meningkatkan average sales? Apakah melakukan teknik upsells, downsells, ataupun bundling, atau memberi kupon yang hanya berlaku hari itu saja? Terserah Anda pikirkan, dan pastinya Anda harus menggunakan teknik ini supaya average sales-nya naik. Contoh yang paling gampang adalah yang pernah saya bongkar di kasusnya Jeko dan juga Jus. Yang Jeko silahkan tonton di video ini, yang Jus silahkan tonton di video yang ini. Pahami betul, ya. Itu nomor 2. Nah yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Matahari, ya. Sebenarnya tadi tidak terjadi, ya. Tapi biasanya kalau saya belanja yang nominal jadi atas 200.000, ya. Saya biasanya kalau belanja, katakanlah beli tas, beli handphone, beli handphone enggak ya, beli sepatu, beli sendal, beli pakaian, itu biasanya di atas 1 juta tuh kan. Biasa selalu ada penawaran lain. Apa itu? Pada saat saya mau bayar, itu selalu ditanya, Kak, udah ada member card-nya belum? Gitu kan. Dan jawaban kami adalah, nggak punya. Jawaban dia si SPG-nya, si yang jaga itu, langsung menawarkan. Nggak sekalian bikin member card-nya. Sayang banget loh, ini belanjanya banyak, ada dapat poin sekian. Yang suatu saat bisa ditukar dalam bentuk panci, apa gitu kan. Nah tapi tadi tidak terjadi. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab, ya. Bisa jadi karena belanja saya nyari yang diskonan cuma 200.000 doang. Ini kayaknya muka Miss Queen nih kayaknya nggak perfect gitu kan. Atau bisa jadi memang di SOP dia kalau belanja di bawah 500.000 itu tidak usah ditawarkan member card, atau saya tidak tahu, ya. Yang artinya adalah kalau Anda pengen buat orang lain repeat order, sekali lagi ya, repeat order terus-terusan belinya ke Anda terus, maka buatlah program yang namanya repeat order, ya. Naikin transaksi, ya. Dengan cara apa? Macam-macam.
bisa dibuat member card, ya. Logikanya apa kan hubungannya member card dengan yang namanya repeat order? Gampangnya gini, ketika member card itu punya, di dalamnya ada poin teman-teman, orang lain kecenderungannya adalah mengumpulkan poin-poin yang ada di dalamnya. Ketika poin sudah dikumpulkan, ya, maka supaya menjadi besar poinnya adalah belanja lagi, dapat poin lagi, belanja lagi, dapat poin lagi, dan seterusnya. Ketika poinnya sudah banyak, maka ditukarlah itu poin ke dalam bentuk hadiah yang sudah ditentukan, ya, macam-macam. Nah sayangnya tadi tidak dilakukan, entah karena memang tidak dilakukan, entah karena udah kesel duluan sama gue, gitu. Entah karena lupa, ya, atau karena apa, saya nggak tahu, ya. Tapi pesan buat kita pengusaha adalah pada saat Anda menjual, pada saat Anda berbisnis, pastikan Anda punya strategi khusus untuk meningkatin repeat order. Caranya gimana, Kang? Bisa dengan cara member, bisa dengan cara bikin poin, ngumpulin poin, bisa dengan cara service yang excellent, bisa dengan cara variasi produk yang lain-lain supaya bisa dikoleksi, dan banyak hal. Insya Allah next kita akan bedah lagi bisnis-bisnis yang lain yang berhubungan dengan repeat order, ya. Contoh paling simpel adalah begini teman-teman. Sadarkah kalian, semakin kesini namanya produk kecap ataupun pasta gigi itu lubangnya makin gede, betul? Apa alasan dari lubang makin gede makin kesini? Supaya produknya makin cepat habis. Apa hikmahnya kalau produknya cepat habis? Maka repeat ordernya makin cepat terulang, ya, makin cepat. Kalau yang harusnya habis dalam sebulan, 2 minggu udah habis, langsung beli lagi kecap misalkan. Itu contoh dari desain produk. Tapi banyak cara agar produk kita terus repeat, berulang-ulang, dan membuat customer balik lagi ke perusahaan kita. Itu hanya sekian dari sekian banyak saja. Intinya teman-teman, ciptakan repeat order program yang bisa membuat market balik lagi ke kita, ya. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Matahari, walaupun tadi tidak dilakukan. Gitu teman-teman. Jadi begitu, ada banyak pelajaran. Kalau misalkan disimpulkan ada 3. Yang pertama adalah bagaimana Matahari Department Store fokus ke distribusi, bukan ke produksi, ya, konsisten di bagian bisnis modelnya, ya. Kedua adalah bagaimana Matahari Department Store, ya, membuat yang namanya program average sales dengan menawarkan kupon diskon tadi tambahan 50.000, ya, yang berlaku hanya itu saja. Dan yang ketiga, bagaimana Matahari Department Store membuat marketnya menjadi repeat order terus-terusan dengan memberikan program member card, ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan bisnis Anda? Supaya terus bisa mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini, jangan lupa untuk terus subscribe, tuh tombol merahnya dipencet, ya, ada lonceng dibunyiin, ya, supaya next video-video kita yang lain bisa Anda simak juga. Dan pastinya supaya video ini bermanfaat, dan kalau memang Anda suka, ya, please like di bawah, ya, komen juga di bawah. Kalau ada request, katakanlah, Kang bedah bisnis ini dong, komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke sebanyak-banyaknya orang supaya makin manfaat lagi. Itu aja mungkin dari saya, Dewa Prayoga. Jangan lupa untuk pantau terus channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Harga spesial dari 329.500 menjadi 199.00, ya. Harga celana kargonya 459.500 jadi 229.750, ya. Pertanyaannya muncul mungkin di antara Anda, kenapa harganya dibuat begini coret, dan kenapa ini harganya ganjil dan ini dibuat kecil? Itu ada psikologi harga, teman-teman, ya. Next mungkin kapan-kapan kita bedah tentang psikologi harga, ya. Pernah gak kalian melihat harga coret tapi harga coretnya lebih mahal? Saya pernah nemuin, ya, tapi gak akan saya bedah di sini deh. Nanti aja. Kalau ini normal, ya. Matahari benar.